bukan berarti lu fleksibel sefleksibel itu juga. Itu juga harus berarti nyetia waktu juga kan meskipun lu banyak di rumah gitu. Kayak orang baru fresh grade itu bisa aja langsung nyoba kan full freelance atau gimana. Kita baca sebuah buku disertasi atau judulnya Harta Nabi. Itu dicatat 10 penghasilan Nabi. 10 sumber penghasilan Nabi itu kan selalu menandakan bahwa Rick, balik lagi kita Iya. kembali lagi di sebuah podcast yang akan memberikan sebuah inspirasi lah yang ya kita bahas topik-topik yang relate lah ke kehidupan khususnya anak-anak muda ya gitu, dan tanpa menghilangkan unsur-unsur Islaminya yang memang kita sama-sama punya fundamental di sana ya, insya Allah. Amin. Rick, episode kali ini kita akan bahas soal freelance versus full time. Gitu ya. Nah, sekarang aktivitas tuh full time, benar-benar full banget full time, Iya. atau ada freelance-freelancer? Gue sekarang full time sih. Full Belum time. ada freelancean. Nggak nyari-nyari gitu? Dan kayaknya masih belum ada waktu sih karena full time gue kan sebagai di sini jatuhnya kayak agensi ya tempat kata gue kerja gue. Jadi udah banyak kliennya gitu. Cuman gue pengen sih ke depannya tuh gue pengen punya project-project sampingan gitu. Atau bahkan full freelance gitu ke depannya. Itu. Cuman gue nggak tahu nih cara memulainya. Pertama sih dari awal ya, kayak dapetin project tuh gimana, negonya tuh gimana. Karena kalau di agensi kan itu ada tim sendiri kan yang dia dapetin klien, udah deal baru dioper ke kita anak-anak yang ngolah gitu, anak ads-nya atau anak marketingnya gitu. Sedangkan kalau lu freelance kan sebenarnya lu sebagai sales juga. Lu harus bisa nego juga kan. Lu harus bisa ngasih tahu ibaratnya harga segini yang dikerjain apa aja sih kayak gitu-gitunya kan. Nah, gitu. Iya, iya. Tapi akan coba cari ke situ. Pengen nyoba. Baru pengen. Baru pengen. Nyoba di tempat lain juga nggak? Freelance tempat lain ini kan sibuk kan juga freelance Iya. kan? Tempat freelance ini kan? Belum sih, belum ada. Belum ada. Tapi masih pada fokus full time aja. Full time. Gitu. Istri juga full time. Istri full time. Tapi WFA ya. Kalau di WFH. Bisa bebas ya. Nah, tapi kalau lu harus ke kantor. Harus ke kantor gua. Jam 9 sampai jam 6. Cuman hari Jumat gua WFH. Setiap Jumat. Tapi dalam kehidupan lu sebagai seorang milenial saat ini lebih suka freelance atau full time? Secara ini ya, Ya. mungkin belum ada kegiatan full freelance ya, cuma Sebenarnya secara ini. yang sebenarnya daya tariknya freelance itu kan lu fleksibel ya. Iya. Apalagi anak zaman sekarang gitu yang malas gitu untuk ke kantor tiap hari gitu kan. Sebenarnya kalau ke depannya gue pengennya sih emang freelance tapi mungkin yang yang kecil-kecil gitu ya, sekalian gede sekalian misalnya kayak lu kan 3 klien tapi angkanya lumayan gitu yang kayak gitu. Nah itu tapi kan harus ada step awalnya dong. Gimana caranya porto kita bagus dan bahasa red card kita bisa naik gitu kan. Nah itu sih yang gue masih pengen belajar gitu dari awal. Karena sebagai gue dari lulus sampai sekarang tuh belum pernah full freelance. Pernah freelance tapi sambil full time juga gitu kan. Yang nggak seberapa gitu. Nggak bisa dijadiin acuan juga gitu kan. Cuman iseng-iseng aja. Nah. Iya, iya. Tapi pas setelah lulus kuliah waktu itu emang akan kepikirannya di full time dulu. Iya, kalau itu ya pasti. Karena emang nyari ini ya. Karena pengen nyari sebenarnya. pengalaman dan pengen ya stabilin dulu lah kehidupan aku. Dan juga gue sebenarnya ngelihat opportunity sekarang sih. Kalau dulu mungkin ya gue belum kebuka gitu pikiran gue untuk full freelance karena bagi gue freelance tuh kayak paling ntar juga sepi, kadang juga rame, terus ntar juga uangnya nggak seberapa gitu. Tapi makin kesini gue pengen lihat teman-teman gue yang full freelance ada gitu dan dia bisa hidup dari situ. Dulu bahkan di tempat gue lama di Emas tuh, di Laku Emas, ada dia full time di Laku Emas. Sebelumnya dia 7 tahun berkarir itu full freelance. Oh Jadi gitu. full time pertama dia tuh justru udah setelah 7 tahun dari Oh, iya. lulus. Kenapa dia tiba-tiba full time? Dia Nggak? mungkin pengen nyoba pengalaman aja. Tapi setelah dari itu nggak lama dari gua keluar dia keluar juga. Sekarang dia full freelance lagi. Intinya dia cuma pengen nyoba doang. Dia lebih nyaman sebagai full freelance gitu dan dia bisa aman-aman aja itu full freelance 7 tahun gitu. Maksudnya secara cash flow keuangannya aman, secara kehidupan dia juga aman, masih bisa bagi waktu sama keluarga dan lain-lain. I see. Tapi dia akhirnya freelance kembali dari full time tadi. Iya, Kalau dia akhirnya freelance lagi sekarang. freelance lagi. Terakhir gue nanya kan, lu di mana? Gue ini sekarang freelance aja. Terus gue nggak mau lagi nyari full time kata dia. Lu kalau ada proyekan aja kasih tau gue gitu. Oh, Lagi nggak mau full time lagi dia ini. iya, iya. Iya, iya, dia dia udah ada klien existing ya kayaknya ya. Dia sih setauku emang dari bahkan waktu masih di sana masih ada klien-klien lama masih ngubungin dia buat lanjut. Kebiasaan kalau kreatif gitu
Dia kan kayak bikin logo, bikin apa itu kan lanjut terus, bikin sosmed, bikin apa. Jadi recurring Betul. ini ya klien yang udah dia udah suka, kan dia suka sehingga dia ya udahlah di Iya. situ terus gitu. Ini yang apa ya membuat freelance itu jadi lebih aman. Kan kalau freelance yang cuma sifatnya one time project kan jadi kayak ini ya mengkhawatirkan bulan Betul. depan masih dapat nggak ya? Iya. Makanya kan harus memenuhi ekspektasi klien juga kan kalau kayak gitu. Iya, Kalau enggak, ya gimana mau recurring ini. iya. Sekali aja dia udah nyesel kliennya gitu kan. Makanya lihat freelance-freelance itu yang memang bisa potensi recurring, contoh sosmed, ya kan, buat konten, ya kan sosial media itu kan akan potensi recurring gitu. Kalau website misalkan jasa pembuatan website ya one time project biasanya Iya kan, sih, benar. kecuali lu kasih paket maintenance sekalian, Maintenance, ya itu mungkin beda cerita. Tapi kalau cuma buat website ya one time project Hmm. selesai. Mungkin kadang-kadang bisa dapat gede, cuman ya sekali itu aja kan. Nah itu yang seringkali di gua juga ada juga sih project website yang masuk, cuman apa namanya yang nggak banyak akhirnya kan sekali dapat alhamdulillah tapi nggak recurring karena gue nggak pernah Kalau mau lakukan paling selesai. isi websitenya kayak SEO-nya. Ya SEO itu Itu tambahan bisa, lagi itu pasti ada tambahan. recurring. Ya itu recurring bisa terus gitu. Tambahan. Nah, Dan ya SEO penulisan ya Penulisan. penulisan kemudian konten sosmed itu yang potensial recurring ya terus ya kurang lebih itu ya kali ya yang recurring ads juga mungkin Ads recurring bisa. ya. Bisa potensial recurring ya Hmm. gitu meskipun kalau dia kalian lihat kok ads kan nggak berkembang gitu jadi yang sifatnya UMKM itu kan ketika ads Iya, itu kan betul. yang penting profit gitu Akhirnya mikirnya jangka pendek kalau iya kadang-kadang. kan jangka pendek SEO kayaknya nggak laku di mereka tuh yang penting dia pikirnya gue bisa dapat berapa kan dia kan nggak mikir brand awareness dia nggak mikir Iya. apa bagaimana kemudian ini bisa long time journey Iya, ya itu yang susahnya kalau ngerintis freelancer as ad spesialis. iya Soalnya mungkin kalau konten lu bisa bilang ini kontennya begini hasilnya, misalnya bagus tesnya sesuai klien ya pasti lu dilanjutin kan. Atau oh ternyata reach-nya atau impression-nya tinggi nih, berarti kan ini konten bagus nih, likes-nya banyak atau nambah followers gitu kan. Sedangkan kalau ads itu kan benar-benar orientednya udah pasti nggak jauh dari profit gitu. Dia bakal nanya dengan oh ini impression segini, klik segini, pasti bakal dilanjutin lagi. Ini yang conversion berapa gitu. Kalau cuma nyampe klik doang kayak nggak mungkin Iya, iya. ada brand yang rela ngeluarin duit kecuali emang udah perusahaannya udah gede gitu. Kalau UMKM kan pasti langsung ke profit. Iya. Nah, itu nanya conversionnya gitu nah. Hmm. Itu mungkin yang agak tricky sih dan biasanya masing-masing bisnis juga punya kriteria sendiri-sendiri. Kayak gue ngambil klien ada yang gampang banget gitu. Gue nggak perlu banyak ngotak-ngatik lah. Ada yang dikit-dikit kena restrict, ada yang susah banget naiknya nih. Itu beda-beda banget, gak bisa disamaratain. Nah, dari kerjaan gue yang di agensi aja gue udah belajar gitu. Dari paling ya nanti kalaupun gue nanti freelance gue juga milih-milih juga kliennya. Nggak jangan sampai ngerusak porto juga gitu kan. Malah bikin jelek gitu. Cari yang produknya udah ini ya, udah teruji ya. Iya, Udah market fit lah. market fit. misalnya, Nggak gitu. perlu kita testing-testing Kalau lagi. testing lagi ya, udah teruji itu yang, iya susah juga ya kalau, apalagi kalau UMKM khususnya ya, karena UMKM itu pada prinsipnya dia punya dua budget akhirnya ketika ngeluarin ads kan, budget iklannya, Budget. plus budget fee Iya, ininya fee. kan, Ah, buat si eksekutornya Nah, itu ya. Kadang-kadang juga ketika ditawarin ads, berapa budgetnya? Katakan 5 juta. Oh 5 juta itu biaya iklan aja tuh sama jasanya. Ya. Kan kalau biaya iklan aja jasanya sayang gitu. Kayaknya nggak mungkin cuma dikit akhirnya kan. Gitu. Itu yang agak challenge itu ketika nawarin ads tuh. Jadi ads itu menjadi sebuah menurut gue ya, menjadi sebuah tools yang memungkinkan cepat profit, tapi susah untuk diimplementasikan pada semua bisnis yang Iya, semuanya nggak semuanya. nggak semuanya bisa secepat itu gitu buat hasil profit, apalagi yang masih perlu testing. Ini yang menurut gue yang challenge lah gitu. Di dunia ads kan ya kurang lebih seperti itu ya yang tanganin ya. Nggak semua bisa langsung closing ya. Kalau di itu apa gimana? Di kerjaan lu sekarang ads itu marketnya atau paling gampang tuh closing produk apa? Sekarang itu mungkin kayak jasa-jasa yang umum sih, kayak ada logistik, jasa pengiriman, itu kan emang orang udah awam ya. Misalnya gue mau ngirim motor nih ke kosan gue di Surabaya, kan dia nyari jasa kirim motor, jasa pengiriman gitu. Itu masih oke hasilnya. Atau misalnya pokoknya yang lebih ke B2C sih, lebih gampang gitu, yang benar-benar langsung ke end user. Properti pun juga hampir mirip. Properti kan dia jual juga langsung ke end user ya. Meskipun awal-awal susah karena
yang gue handle ini lumayan mahal propertinya, Oh, gitu. harga 1 M ke atas satu Iya. unitnya, jadi agak susah. Tapi pas udah tahu caranya, itu udah tuh mulai stabil gitu, nggak yang naik turun banget gitu. Hmm. Hasilnya tiap bulan bisa lah ketaker berapa, yang visit berapa, terus bisa kemarin bahkan ada beberapa kali ada yang konversi gitu ya, beneran beli satu satu unit kan 1 M lumayan, sedangkan dia tuh budgetnya kayak sekitar 20 juta kurang. Oh gitu. Heeh. Sama dia bayar ke seribunya mungkin sekitar, nggak tahu sih sekitar berapa. Makanya itu urusan saya. Iya, 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 iya. Makanya intinya murah lah. Untuk Ah, dapat 1 M berarti untungnya banyak lah. Dan gue juga seneng banget bisa ngebantu. Itu nggak terlalu susah. Susah di awal-awal doang. Yang trik itu yang paket-paket jasa. Tapi jualan-jualan produk tapi atau jasa tapi B2B. hmm. Ya waktu itu paling susah tuh dia nyari misalnya dia jual eh apa ya, paket pengadaan alat kantor Hmm. kan, beli kan harus B2B, Hmm. karena dia nggak bisa beli satuan kayak gini satu meja gitu, nggak bisa, dia harus kayak berapa meja, Hmm. berapa kursi gitu gitu. Hmm. Nah itu eh banyak sih hasil kliknya misalnya, tapi conversion aslinya yang akhirnya ujungnya mungkin nanya doang atau apa itu sedikit sih, yang beneran beli akhirnya sedikit. Nah itu agak susah Hmm. ningkatin conversion rate yang aslinya, kayak Hmm. gitu sih paling. Iya, iya. Nah, apa namanya? Yang paling susah apa? Jualan produk apa? Secara pengalaman lu. Sekarang yang paling susah ada klien itu jual Videotron. Videotron. Jadi dia awalnya gue kira nyewa kan, Eh, makanya masuk-masuk aja tuh. Pas gue tanya lagi ke PIC yang si salesnya itu yang eh. katakan, oh ini bukan nyewa Videotron, Rick, ini jual Videotron. Oh, harganya berapaan? Kulihat kan harganya mahal-mahal banget, kayak Eh. 80 juta ke atas. Itu kan susah banget. Jual berarti Jual jadi hak barang, milik. Jadi hak iya, milik. dan ntar gratis maintenance juga. Oh gitu. Heeh. Ya dia bagusnya itu nggak cuman jual, tapi ada after salesnya. Itu Iya, bisa di, ada teknisinya lah yang bakal ke tempat lu terus gitu. iya, 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 Nah iya. itu yang menarik juga, dia yang banyak laku justru kayak di tempat-tempat ibadah. Kalau orang Kristen kan ada gereja tuh ada Iya. videotronnya. Hmm. Terus misalnya di kantor-kantor juga ada, kantor-kantor besar biasanya ada videotron. Nah tapi marketnya itu kecil banget mas. Itu Hmm. agak susah, agak Iya, tricky tuh iya. ngejualnya. Sejauh ini masih kurang sih untuk harusnya bisa dioptimalin Itu lagi. B2B harusnya tuh. Ya, Iya, dia harus ke jatuhnya bukan gitu sih. organisasi, dia Iya. harus ke lembaga apa gitu. Tapi dia tetap maksa untuk ads. Jadi ya udahlah, kita take it aja gitu. Kita coba. Tapi tetap ada list yang masuk tetap ada. Tetap ada, tapi susah lah. Susah ya. Yang masuk pun mungkin ternyata nggak sesuai Nah, budgetnya gitu ya. kan, karena itu mahal banget Iya, iya. budgetnya. Iya, itu Biasanya yang beli kan challenging banget ya. kantor, mall, atau tempat ibadah kayak gitu-gitu. Hmm. Susah sih. Itu paling susah ya. Sisanya ya sosok ya. Paling gampang ada itu industri yang jatuhnya apa sih bahasanya? Produk jadi kayak ada Hmm. fashion, ada dia Hmm. jualan apa sih, gamis gitu. Hmm. Nah dia tuh ambil paket kita, paket yang TikTok Ads. Hmm. Terus kita iklanin, iklan dia di TikTok kan. Cuman dia mau ngikutin saran kita gitu. Kalau TikTok tuh kan mainnya video banget. Ya. Kita saranin dia bikin video yang proper. Jadi tadinya dia bikin video sendiri, in-house lah. Dan in-house-nya dia tuh kayak masih mungkin semacam adminnya doang. Hmm. Admin kan kalau bikin video kurang jago lah ya. Iya. Admin ininya, admin apa sih? Sosmednya. Iya, admin sosmed. Dia kan bisanya nge-live, bukan bikin Ah, video. Bikin iya. video itu kan yang harus bagus lah, Iya. ada reviewnya. Iya. Kita saranin pakai freelancer kita. Ada, I see. kadang kita punya freelancer, banyak tuh freelancer untuk bikin video. Hmm. Dan akhirnya itu yang dipakai, dan akhirnya bagus untuk di ads gitu. Dan akhirnya Hmm. itu beneran bisa ROAS kenceng sih, bahkan bisa 20 kali ROASnya. Oh iya, Iya, 2 kali luas. 20 kali Kenceng ROAS. banget ya. Tapi itu bahkan cuma seminggu jalan. Jadi emang Hmm. mainnya tuh, yang ku tahu ya, TikTok tuh di season-season tertentu bagus emang untuk kita bakar duit. Hmm. Tapi kayak misalnya udah masuk awal bulan lagi nih, orang awal bulan, tengah bulan lagi nih, Hmm. orang udah mulai nggak, duitnya Turun udah ya. habis. Iya. Itu jangan di ads. Kalau bisa ads itu bener-bener pas payday, 7 hari pede. full di situ. Itu malah Iya, lebih iya. kencang. Nah, ntar sisanya kita ads as awareness aja, nggak perlu yang benar-benar genjot banget. Atau konten-konten organik aja Ya biasanya. atau organik. Iya, iya, iya. Tapi, oh ada di X juga, di TikTok juga ya? Main TikTok juga Ya ya? main TikTok juga. Oke, oke. Potensial gimana untuk yang di UMKM ini? Apakah dia prefer di TikTok atau dia Instagram aja Jadi sekarang? dia awalnya kan dia punya Shopee, TikTok, Tokped, Hmm. terus IG juga ada. Nah, Hmm. sekarang TikTok kan dia udah ngerasain tuh, maksudnya udah punya, dia tahu di waktu-waktu tertentu kalau di iklan ternyata bagus gitu. Hmm. Terakhir sih dia pengen nyobain Meta Ads. Nah, nanti connect pakai Cipas ke Shopee atau Hmm.
nah Tokped gitu kan. Ya, pengen kayak gitu sih. CPHS itu cuma ada di CPHS kan ya Si sebenarnya. PES. Itu di Meta doang kan ya? Iya di Meta doang, betul. TikTok yang Karena TikTok punya e-commerce ya, sendiri. Tokped itu kan yang Satu, udah gabung gitu. iya, satu ekosistem dia. Ah, iya 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 iya. Tapi kebanyakan di TikTok atau Meta ininya ngiklannya sekarang dengan klien-klien yang ada. Sekarang baru satu itu sih. Baru satu TikToknya baru satu doang. Baru satu doang. Oh, produknya fashion ya? Fashion soalnya. Fashion ya lebih atraktif ya kalau fashion ya. Betul. Ketika dilihat di Lebih langsung kelihatan di langsung. video gitu. Itu ada talent live juga nggak? Talent yang suka apa? Itu Yang live. mereka punya sendiri sih, nggak Punya lewat sendiri. kita. Kalau kita lebih ke talent yang bikin video reviewnya itu loh. Review produk, Yang review bikin produk. reviewnya ya. Iya iya iya. Tapi kan ada juga yang ngejadiin jasa talent TikTok ya yang Ada, live. ada. Tapi sejauh ini belum sih, belum ada yang pakai itu. Ya itu kadang-kadang juga ada yang kerjasama juga. Jadi ada temen juga yang dia punya akun TikTok udah ratusan ribu, 200 ribu bahkan sekarang followersnya. Dia bingung mau monetisasi gimana. Akhirnya dia kerjasama sama temen sendiri buat nge-live. Dia bagi hasil dari produk affiliate. Dia nge-live terus dia sambil Oh iya iya iya. pasang produk affiliate. Kalau itu kemarin ownernya juga cerita sih, dia ada affiliate juga. Jadi selain dia ads ke kita, dia juga nyebar affiliate juga. Dan itu kan emang kenceng juga ya affiliate tuh. Orang kan bikin ibaratnya bikin video nggak kita bayar, cuman dari affiliate doang kan. Ya, Iya. enak sih di situ. Iya. Jadi kita nggak modal di awal gede kalau bagi owner. Lu Kalau ads kan harus owner apa modal di awal dulu. bikin juga nggak? Pastinya kalau agensi buat para kreator-kreator gitu. Lupa gue namanya Enggak sih, nggak ada di situ. nggak ada ya? Nggak ada. Gue lupa lagi namanya apa tuh. So itu opportunity juga sih sebenarnya Iya iya untuk iniin kreator kan, iya penemu ada kreator. penengahnya kreator sama brand. Iya Iya. iya iya yang membantu juga. Udah banyak yang mulai bikin itu tuh. Mm. Edozel termasuk yang Oh ya, bikin namanya itu apa juga. ya? Social brand ya. Social Brand Social ya, Brand. kan juga bikin gitu juga ya. Gitu. Jadi dunia kreatif ini kayaknya makin banyak diminati ya. Betul. Tapi banyak juga yang akhirnya eh, gabung menjadi bagian dari pekerja itu. Pekerja kreatif kan udah mulai banyak banget Iya. dengan adanya bootcamp dengan Iya. berbagai Sebenarnya platformnya. yang penting kita punya ciri khas atau nilai value yang beda sih dibanding pasaran gitu. Kayak gue, kenapa gue sampai sekarang ini bahkan gue masih fokus ke Google gitu. Karena bagi gue itu value gue. Jadi saat itu gue bisa nge-branding gue Google gitu. Meskipun gue bisa Meta, gue bisa yang lain. Tapi saat ada job full time dan kemarin kan gue setim ya bertiga. Itu bagi-bagi kan. Gue langsung inisiatif gitu. Oh gue Google aja gitu. Langsung ya. Iya, karena gue emang pengen fokus di satu bidang yang nanti jadi value gue, branding gue gitu. Dan itu lumayan ini sih maksudnya untuk nanti bersaing sama banyaknya spesialis nanti di luar sana kan pasti bakal ada banyak tuh. Apalagi sekarang bootcamp udah menjamur. Pasti bakal ada yang spesialisnya Meta, spesialisnya apa gitu. Gak bisa generalis di satu hal gitu. Mungkin itu yang perlu kalau orang mau fokus di bidang industri kreatif ya, harus fokus di satu hal gitu. Kayak misalnya dia desain, dia fokus di logo. Itu ada loh kreator kita, dia emang fokusnya di logo. Dan itu kliennya gede-gede gitu. Karena sekalinya goal satu klien gede, kan branded tuh. Klien lain juga mau, klien lain juga mau. Ya udah dia fokus di situ aja, bikin logo doang gitu. Meskipun nggak doang ya maksudnya. Jadi fokus gitu. Jadi dia nggak perlu mikir yang lain-lain biar freelancer lain aja gitu. Nggak perlu kita maruk bisa semuanya. Fokus di satu hal aja gitu. Kalau itu yang gue tangkap sih. Kalau jadi generalis gimana tuh? Generalis tuh sebenarnya bagus, tapi kalau menurut gue untuk awal-awal, bukan untuk jangka panjang. Karena untuk bisa kita tahu misalnya ads kita berimpact gak sih ke misalnya sosmed. Misalnya kita nge-ads brand, ngaruh gak sih followers nambah? Ngaruh gak sih e-commerce nambah nih yang beli di Tokped? Kan lebih ke buat pengetahuan itu aja. Dan misalnya waktu gue di brand dulu di Lakomas, ternyata ads gue ngaruh nih. Kalau gue matiin ads, ternyata yang beli Tokped kecil. Padahal itu nggak ada relevannya kan. Maksudnya mungkin setelah itu orang jadi organically cari di Google dan lain-lain setelah kena iklan gue gitu kan. Jadi mungkin lebih ke biar tahu mindset marketing 360-nya, marketing secara keseluruhan. Tapi setelah itu mah kalau untuk profesionalitas menurut gua mending spesifik ke satu bidang kalau menurut gua. Kalau di kompetisi di platform marketplace freelancer itu banyak spesialis ya. Ada nggak mencantumkan sebagai digital marketing generalis? Enggak sih. Kayaknya mereka udah spesifik. Misalnya mau ya? apa ya, kebutuhannya mau apa. Paling ada tuh yang sekarang lagi ini tuh
apa namanya, virtual assistant. Nah VA. itu ada juga Iya. di 1000 tuh yang Iya. dia ngedaftarin gigsnya virtual assistant. Cuman gua nggak tahu ya di Itu kan seleksi. banyak banget, Ya freelancer iya. banyak topiknya Di udah. seleksinya gimana gue kurang Iya. tahu. Tapi yang gue udah pernah lihat dia kayak mungkin salah dia VA-nya itu untuk hal-hal misalnya terkait presentasi Excel itu Ah, ada sendiri. ah, Terus ada lagi beda lagi itu digital marketing generalis. Misalnya dia ah, bisa bikin ads, dia bisa bikin sosmed. ah. Itu jadi VA jadi satu. Tapi topiknya VA ya? Iya, Topiknya tapi VA. VA bukan Iya, iya. freelancer. Iya, Karena iya. kalau VA kan sebenarnya jatuhnya mirip-mirip lu di hire Hmm. kayak full time tapi remote gitu aja kan sebenarnya kurang lebih. Karena Iya. lu bukan based on project tapi based on person. Iya, maksudnya Person ini ada bayaran per bulan, iya, per orang jam ini lah. minta apapun lu kerjain gitu Iya, kan. iya, Kalau freelance kan nggak gitu. Orang iya. ini projectnya apa kita kerjain. Iya, iya. Nah, kita masih menyambung ke topik tadi ya, freelance versus full time gitu ya. Heeh. Artinya kalau kita bicara full time di dunia kreatif, dia perlu spesifik ya, dia perlu spesialis ya untuk bisa Iya. bersaing di dunia pekerjaan tadi, mau full time di bagian apa. Ya lo harus menunjukkan kompetensi lo di spesialisasi itu, di ad performance atau performance marketing ya istilahnya ya. Iya. Terus tunjukin portfolio dan sebagainya. Di dunia freelance ya mungkin baik juga ya di bagian spesialisasi, teman. Ketika lo memperluas jangkauan klien, Hmm. nah itu menurut gua yang memang mengalami sendiri itu perlu ada generalisasi juga gitu. Kayak ya gua bikin konten bisa, gua tunjukin foto gua di Instagram pribadi, ya beberapa Instagram lah. Kemudian diokein, akhirnya gua dapat proyek lain itu. Kemudian ada juga proyek nulis. Hmm. Ya, gua ada juga foto tulisan kan, Oh iya. ya Oh, kan? maksudnya jadi ngelebarin kita punya banyak job. Iya, Oh, kan paham, banyak paham. banyak banyak job ini Paham kalau portal dalam juga hal itu ya. banyak. Yes. Iya. Jadi ketika benar-benar fokus freelance, nih yang gue alamin sekarang ya, gue nggak tahu freelancer lain, tapi ketika gue menguasai beberapa hal, gue bisa memperluas cakupan pekerjaan dan memperluas cakupan klien Paham, paham. gitu. Ads bisa, ada yang mau ads ke gue, ayo sini. Ya. Gitu kan, ada yang mau bikin konten, editing, silakan gitu. Ada yang mau nulis, SEO, ya gue ada juga fotonya kan. Heeh. Jadi as a freelancer, gua pribadi akan memperluas pemahaman di digital marketing. Mungkin jatuhnya MSEP sebenarnya. MSEP itu kan dia itu digital marketing, nanti ada sini ads, Oh dalam iya. SEO di sini, kemudian ada mungkin desain sini dan sebagainya gitu. Meskipun memang gue nggak se-expert kalau desain, nggak spesifik logo desain gitu ya, Iya. nggak akan kayak gitu juga. Tapi sekalipun gue desain, ketika gue nggak memiliki expertise yang gimana kayak logo itu kan dia butuh filosofi lah, Iya. dia butuh Main warna. elemen-elemen yang sangat-sangat apa namanya, yang cukup perlu expertise designer. Nah, Betul. biasanya gue lempar, Oh, tapi pakai nama gue seenggaknya lo punya basic yang bisa bisa lo tahu. buat nawarin ke klien. Ya, langsung bisa bikin website. Gue bikin itu websitenya dengan basic WordPress dan Kalau kawan-kawannya. ternyata kompleks, lempar Kalau lagi. lempar. Kalau kompleks lempar, dia butuh codingan, gue lempar. Eh. Pernah gue ada klien yang memang dia minta ada satu framework sama Laravel. Oh, Laravel buat bikin website lah. Laravel. Kan kalau gue bisa WordPress ya. Akhirnya karena gue nggak bisa, tapi gue punya teman yang bisa ngoding. No. Ya gue kasih aja. Minimal gue tahu workflow websitenya. Dia bakal seperti ini, tujuannya seperti ini, desainnya kayak gini. Ketika si teman gue dia udah jadi, lempar ke gue lihat, oke jadi gue lempar yang lain, kan selesai gitu. Iya sih. Itu kan sesederhana itu ketika gue menguasai Banyak. semua bidang digital, terlepas dari gue bisa atau enggak. Tapi gue paham. Paham. Akhirnya memperluas cakupannya seperti itu. Ini menurut gue ya pribadi secara freelance. Iya, iya. Enaknya ketika baru mulai benar-benar full time freelance, lu menguasai semuanya. Jadi cakupan kayaknya bisa lebih Iya, banyak. mungkin ntar kalau udah nemu titiknya baru fokus kemana gitu. Belum titiknya, lu punya portfolio banyak situ, Ya, kan kayak baru gitu. Iya, gue konten Iya ada, sih. fotonya berapa. SEO ada, Paham, fotonya paham. berapa. Website ada, fotonya berapa. Tapi tinggal dilihat mana rasio yang paling banyak. Kliennya gue tuh lebih banyak kemana. Ada bisa jadi satu topik atau spesialisasi sendiri. Cuman dalam kondisi sekarang yang mungkin masih harus agile, masih perlu bahasa tuh perlu struggle, ya gue menguasai semuanya akhirnya. Ini yang ya menurut gue ya sebagai freelancer itu perlu dikembangin di awal sebagai generalis supaya bisa mencakup ini. Kecuali kalau lu emang udah punya spesialisasi dan punya bargaining power itu, emang misalkan lu juara lomba logo internasional itu bisa lu tampilin gitu ya, sertifikasinya bisa lu tampilin, nah itu ya silakan lu bisa jual nama itu jadi personal branding sendiri gitu ya. As a freelancer menurut gua ya silakan spesialis itu, tapi kalau gua pribadi ya gua memperluas cakupan itu
gitu. Meskipun nanti akhirnya generalis dan gue menamakan sebagai digital marketing spesialis, ya sudah. Yang penting gue dapat duit itu. Di freelancer kan gitu ya, yang penting dapat duit dulu kan. Iya. Nggak mikirin, karena bulan depan belum tentu bisa dikaling tuh. Kalau bulan depan nggak ada dikaling udah repot Kalau dah. lagi banyak job bagi waktu gimana? Kan kalau kita full time ya udah kerja jam 9 pulang jam 6 ya gitu aja terus. Sebanyak-banyak jobnya ya udah kita ngelembur dikit atau enggak kita tunda besok gitu kan. Nah, kalau misalnya freelance tuh gimana sih, Mas? Sebenarnya itu pinter-pinter sendiri aja sih, karena kan freelance itu kan nggak ada kewajiban ke kantor. Dia bebas bisa di mana aja, meskipun kadang-kadang kalau ada meeting gue tetap suka ke kantor, tapi gue nggak bisa dipaksa, dalam artian kalau gue nggak bisa ya online aja. Kan gue jatuhnya freelance, nggak ada paksaan gue harus datang ke kantor dong. Kalau ada meeting ya silakan buat online, meskipun secara adab ya kita bicara soal bagaimana kemudian kita dibayar. Kan kita nggak bicara soal sekedar akad di kertas ya, bahwa gua tuh bebas bisa di mana aja karena freelance ataunya, tapi kita bicara soal adab juga dalam bermuamalah, berinteraksi dengan klien kan. Kalau memang kita punya kesempatan buat datang aja. Kalau gitu. ada luang datang aja. Datang menghargai gitu kan, sebagai bentuk silaturahim juga lah. Kan bisa jadi ada satu hal-hal lain yang bisa didiskusikan lagi, sehingga orang dipercaya, lebih trust, lebih aware sama kita sendiri gitu kan. Nah, kalau bagi waktu tinggal bagaimana kemudian kita memetakan klien kita ada siapa aja. Kadang gue ada satu job, kadang misalkan gini, gue ada satu job freelance yang harus buat video minimal 3 per minggu. Ya, itu satu hari gue bisa kerjain selesai. Gue syuting hari fokus di satu klien itu aja satu hari. Iya, gue syuting hari itu, bikin skrip di hari itu, ngedit di hari itu, selesai 3-3-nya. Ya udah gua lempar. Ya mungkin nanti ada revisi ya udahlah gitu ya. Cuma paling enggak gua udah agak tenang. Gua tinggal ngerjain klien yang lain di esok harinya. Berarti pinter-pinter kita ngatur prioritas juga ya? Iya, prioritas. Mana yang lebih nyita waktu bakal kita utamain. Yang bakal nyita waktu bakal kita utamain. Nyita waktu dan punya uang gede. Itu juga. Kan tapi kita memfokuskan waktu nyita waktu tapi nggak punya potensial income besar gitu. Income cuma berapa ya? Ngapain gitu. Gue ada juga klien yang cuma tanda kutip recehan ya, nggak begitu banyak, yang kalau sisanya klien kan mungkin ya hampir UMR lah ya, secara nilainya, tapi ada juga yang sangat di bawah itulah gitu. Jatuhnya emang kenalan yang emang gue rasa ya udah gue bisa bantu ini, ya udah nggak apa sih gitu. Dan ya akhirnya dia nggak muluk-muluk juga mintanya. Dia juga tahu diri lah. Nggak minta macam-macam gitu. Nggak banyak mau. Iya. Jadi ya kalau seperti itu sih. Jadi memang prioritas dari suatu klien yang memang menurut lo ini akan butuh waktu buat ngerjainnya, plus yang punya impact besar ke kehidupan finansial lo. Karena kalau enggak ya sayang juga. Itu sih menurut gue yang bisa dilakukan, meskipun nanti bakal agak ribet. Dalam prakteknya mungkin agak ribet ya. Lo akan menemukan keribetannya sendiri. Karena ketika ngerjain satu yang lo mau fokus di hari itu udah punya impact besar, tapi ada klien lain yang minta revisi lah, ketumpuk ya, jadi kayak ketumpuk lagi, karena dia harus dikejar juga seperti ini dan sebagainya. Karena bagaimanapun meskipun kita freelance, gak tuntutan waktu, tapi kita perlu ada satu bahasa itunya service excellence, memberikan service yang di atas ekspektasinya dia gitu. Jadi meskipun mungkin dia udah berpikir dia freelance, waktunya akan banyak klien gitu ya, dia akan berpikir bahwa ya udah mungkin ketika gue chat, gue minta revisi mungkin nggak akan cepat gitu ya, karena gue freelance punya banyak klien. Tapi karena gue pengen memberikan service yang lebih ya, gue percepat revisinya, terus saya itu langsung langsung kasih, akhirnya yang mempunyai potensi recurring. Iya sih, benar sih, pelayanannya nomor 1 ya. Iya, nomor 1, meskipun pusing juga nanti bakal lu bakal stres sendiri. Jadi sebenarnya iya sih, sebenarnya mirip-mirip kerja juga ya, maksudnya bukan berarti lu fleksibel itu juga. Lu juga harus berarti nyita waktu juga kan, meskipun lu banyak di rumah gitu. Iya, itu emang bakal nyita waktu. Bahkan gue kadang nggak di rumah, gue di kafe kan, kebanyakan kan coffee shop kan, karena sepusing itu sebenarnya. Karena di rumah pusing. Pagi lu nggak bisa fokus ya, gue udah bahan. Gue dari sebelum nikah sampai setelah nikah sama aja ternyata. Gue pikir bakal betah di rumah. Ternyata enggak juga. Ternyata gue harus keluar, harus nyari coffee shop, tempat yang enak, nyaman. Gue ngerjain freelance gue di situ. Jadi stres gue tuh masih bisa ke healing sama suasana, sama apa gitu. Jadi ya kurang begitu. Tapi itu jadi budget juga sih akhirnya kan, tambahan yang harus gue keluarkan. Ya tapi ya sudahlah. Karena gue selalu ngukur dulu sewaktu gue kuliah, gue selalu ngukur
gue pernah dapat freelance juga dari satu fintech lah, fintech syariah, sebutlah Kozua, yang emang nge-hire gue freelance as a writer, nulis di blognya mereka. Oh iya ya, Bener tahu kan? gua Masih ingat ya? Heeh. Nah, itu tuh gue ada budget berapa rupiah per artikel. Nah, setiap gue bikin artikel, setiap gue ke coffee shop, katakan gue cost 25.000, Iya. gue bisa menghasilkan minimal 2-3 artikel. Oh Nah, ya. sehingga ada berapa income sama berapa cost itu jadi berkurang. Katakan misal, ini lihat saya aja, 50.000 lah per artikel misalkan. Gue bikin 3 artikel, 150 kan, budget ngopi 25.000. Iya. Kan masih ada ini kan, 25. profit 25.000. Ya itu lebih enak. Ketimbang gue di rumah tapi nggak bisa ngerjain apa-apa. Iya benar-benar sih. Meskipun yang nggak bisa ditiru, nggak bisa plek ditiru ya. Ya, tapi emang beberapa orang lebih produktif di tempat lain dibanding di rumah. Ketimbang di rumah sendiri. Ya itu terlepas dari, meskipun udah ada wajib WFH, gua meskipun rumah di setting sebagus mungkin, mau ada meja, mau ada kursi gaming sekalipun, kan gua punya kursi gaming juga kan. Itu yang buat gua nyaman, ada meja juga. Tetap aja Nggak bisa ternyata. Gua nggak tahu sih ini gua juga nggak bisa, ini nggak bisa terapin dalam semua orang ya. Iya, Ini iya. dalam hal gua masa kayak nggak bisa nih di rumah aja, gitu ya, harus keluar. Gitu. Tapi lu pernah nyoba ngantor juga nggak, Mas? Pernah. Nah, bandinginnya gimana? Mending ke kafe atau ke kantor? Ini kantor tuh kayak jumut ya, bahasa jumut. Bahasa kayak bosan aja. Bosan. Gua bosan dah. Oh. Sesuatu yang gua selalu ulang-ulang, yang yang terlalu statis, gua males. Meskipun mungkin coffee shop kalau itu lagi juga sama aja kan, Sama aja. jadi kayak statis juga kan. Cuma ada suatu hal yang selalu akan beda masuk coffee shop. Entah tiba-tiba ada suasana yang berbeda, entah mungkin ada tamu-tamu yang audiens bukan audiens ya, maksudnya itu pelanggan-pelanggan yang agak beda-beda, unik-unik gitu kan. Ya itu menurut gua lebih, nggak tahu, lebih menyenangkan aja. Kan kalau ke kantor kan orangnya itu lagi. Iya, Iya. rutinitasnya gitu. Itu situ lagi, ke situ lagi, ke itu lagi dan sebagainya. Karena kan beda-beda orang ya. Meskipun nggak akan gua ajak ngobrol juga, cuman sesuatu beda gitu di mata gua. Ada sesuatu yang beda di mata gua. Kalau di kantor ya itu lagi orangnya, itu lagi tempatnya dan sebagainya. Iya sih. Itu yang menurut gua akan lebih enak sana, meskipun costly lagi-lagi. Itu yang menurut gua juga nggak cocok juga ditiru kalau buat orang-orang hemat. Itu masuk orang yang boros Iya buat sih. buat Lagi sekarang bikin kafe kayak kan gini. udah mahal-mahal sekarang. Iya, udah banyak coffee shop sekarang kan. Lucu sekarang tuh coffee shop sekalinya ada, kadang harganya ada yang relatif murah tapi tempatnya nggak proper. Sekalinya Kan? tempatnya proper harganya Nggak mahal. proper, proper mahal. Pasti. Ya kan mereka punya modal jadi Iya, mahal kan. modalnya di situ beli suasana kan. Iya. Mereka, kita tuh beli tempat buat produktivitas gitu. Makanya kadang ada yang langsung co-working. Nggak, bukan coffee shop tapi co-working space spesifik, co-working space gitu. Ada di Depok juga ada beberapa co-working space gitu yang ditawarkan, meskipun kadang-kala mager juga karena lebih karena nggak ada yang bisa dicicipin. Tapi kalau di di coffee shop lebih karena nggak enak kan kalau cuman beli kopi satu tapi lama banget. nunggunya lama. Karena co-working space kan bisa sehari. Diusir sama pelayannya. Diusir halus ya. Ini udah boleh saya angkat. Makanya tuh ada coffee shop yang dia punya aturan 2,5 jam sekali harus order. Oh ada. Ada di Jakarta. Oke. Itu baru, gue lupa lagi namanya apa. Ini banget tegas betul. Iya benar-benar 2,5 jam. Enggak, itu harus Harus order. order. Harus di-order gitu. Gila. Tapi banyak review positif. Karena ada kenyamanan, ada rasa yang memang dijual juga yang menurut mereka tuh oke lah. Oke Nick, thank you banget. Siap. Ini kita udah juga membahas soal full time freelancer. Apapun pilihannya, lagi-lagi sesuai dengan kondisi masing-masing. Gue tentunya nggak menyarankan kalian full time freelancer ataupun full time banget, sesuai keadaan masing-masing ya. Kadang kalau kita memang punya kondisi yang memang daruriat ya kalau bahasa kita fikihnya tuh, dia ada tanggungan, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi, sedangkan freelance mungkin akan mengganggu kehidupannya karena belum ketemu kliennya atau belum punya portofolio. Yang penting full time dulu ya. benar. Full time dulu bangun portofolio, nanti kalau ada kecukupan uang, masa-masa darurat itu udah terpenuhi, baru boleh freelance atau minimal sampingan dulu lah freelance-nya, baru ngebangun portofolio dan sebagainya, baru bisa full time freelance. Tapi kalau mau full time banget ya silahkan juga gitu, atau freelance banget dari awal ya silahkan, kembali ke kondisi masing-masing. Benar nggak Dik? Betul. Ada tambahan nggak dari lu? Paling
menurut gua balik lagi sih kalau misalnya dia masih free banget nih kayak orang baru fresh grade, itu bisa aja langsung nyoba kan full freelance atau gimana. Tapi balik lagi kalau orangnya udah punya tanggungan, misalnya udah nikah, apalagi udah punya anak gitu ya, pasti bakal mikir 2 kali untuk full freelance gitu kan. Paling kalau mau freelance tuh jadiin sebagai batu loncatan dapetin income aja, karena kan misalnya kita ngandelin gaji doang ini kan kurang. Batu loncatannya ya kita ngasih dapetin project-project sampingan kan. Ya satu caranya kan kita freelance gitu. Ambil proyekan sampingan yang bisa kita kerjain misalnya malam atau Sabtu Minggu gitu kan. Paling itu sih. Oke, dan Balik terakhir lagi. ini sampai terakhir ya teman-teman semua, bahwa sebenarnya dalam sisi konsep Islam ya, kita mengacu pada Rasulullah SAW. Itu juga ternyata kalau kita baca sebuah buku disertasi atau judulnya Harta Nabi, itu dicatat 10 penghasilan Nabi. 10 sumber penghasilan Nabi itu kan selalu menandakan bahwa Nggak kita cuma dalam satu ya. kita dalam kehidupan ini perlu punya banyak source of income, sumber penghasilan. Jadi nggak cukup satu. Nggak cukup satu. Sehingga ketika terjadi hal yang krisis, misalkan COVID kemarin tuh, Iya. itu kita masih punya sumber lain untuk menjaga kehidupan kita supaya aliran kehidupan ini dengan uang itu masih bisa teratasi. Itu sebuah contoh yang menurut gua Bener secara sejarah udah dicontohin oleh Nabi bahwa kita harus punya banyak sumber income untuk sih. menjaga-jaga. Kemarin juga banyak badai PHK kan Iya, waktu badai winter tech gitu. Iya, untuk startup. tech winter ya itu Iya. banyak banget Itu kan kalau orang udah punya freelance berarti dia aman harusnya. aman. Jadi wah ini keluar, ini masuk. Iya itu yang menurut gua Iya sih, dari Nabi benar pun sih. kita udah diajarin bahwa sumber penghasilan tuh harus lebih dari satu, gitu kan, secara nggak langsung kan praktek Nabi kan seperti itu. Thank you banget Nick udah mampir, udah sharing di podcast ini, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Thank you juga semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya, bye bye.